Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi, walaupun masih tetap di dalam jaringan. Saya meminta kamu karena kamu adalah murid yang tertua di BM7 dan kamu sebentar lagi tidak terasa kamu akan menginjakkan kakimu ke bangku sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP ya. Saya meminta kamu lebih fokus belajar, lebih beri waktu tambahmu yang biasanya sekian jam, tambah waktu belajarmu agar kamu lebih menguasai semua materi, agar kamu bisa masuk ke SMP favorit kamu. Oke, baik. Jadi walaupun masih kita di dalam jaringan, saya minta kamu agar tetap bersemangat. Ini yang terbaik untuk kita. Ini anjuran dari pemerintah. Silahkan kita ikuti. Walaupun seperti ini, saya yakin semua guru kamu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke, baik. Kita masuk saja ke materi pembelajaran kita dengan dua subjudul, yaitu fungsi ABS dan juga fungsi SQRT ya. Kedua fungsi ini mempunyai fungsi yang berbeda, akan tetapi nanti saya coba padukan sehingga mereka menjadi dapat menjadi satu kesatuan ya. Mereka dapat kita gunakan sekaligus dalam satu pembelajaran kita. Baik, langsung saja kita penjabaran yang pertama, yaitu fungsi ABS. Fungsi ini digunakan untuk mengubah angka atau nilai yang ada dalam daftar argumennya menjadi bilangan mutlak ya. Maksudnya bilangan mutlak membuat nilai menjadi positif ya. Jadi yang contoh di tabel kamu nanti ada bilangan positif ya. Jadi bagaimana untuk mengubah bilangan negatif, ada bilangan negatif, bagaimana untuk mengubah bilangan negatif tadi menjadi bilangan positif? Gunakanlah fungsi ABS. Oke, penjabaran ABS sama seperti fungsi-fungsi lainnya, selalu diawali dengan tanda sama dengan, lalu masukkan fungsinya tanpa spasi ya, tidak ada spasi dalam penulisan rumus kita. Sama dengan ABS buka kurung, lalu masukkan ringnya ya, atau masukkan sel di mana angka yang ada nilai negatifnya, agar bagaimana angka tersebut menjadi bilangan positif ya. Jadi sama dengan ABS buka kurung, masukkan ringnya, masukkan mana nilai yang akan kita ubah ke bilangan positif ya. Oke, nanti kamu ingat ya, boleh kamu screenshot contoh tampilan layar kamu ini. Mungkin kamu sudah tahu ya cara men-screenshot di smartphone kamu masing-masing. Oke, beda smartphone, beda caranya untuk men-screenshot layar. Mungkin kamu sudah tahu ya. Ini boleh kamu screenshot ya. Jadi setelah nanti video pembelajaran kita ini, kamu dapat mencatatnya kembali, kamu dapat mempelajarinya kembali ya. Oke, jadi kalau nanti ujian, boleh kamu baca-baca kembali, ataupun boleh kamu buka YouTube saya, kamu tonton kembali materi kita ini. Kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi SQRT. Fungsi SQRT digunakan untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan ya. Coba ditelaah, coba lebih fokus lagi, coba kamu dengarkan dengan cermat. Fungsi SQRT digunakan untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan ya. Ingat,
Argumen ini tidak boleh bernilai negatif. Ingat, kamu garis bawahi, kamu tandai setiap kalimat-kalimat ataupun kata mana yang penting, ya. Jadi dalam fungsi ini tidak boleh ada argumen yang bernilai negatif, ya. Apabila ada nilai argumen negatif ataupun kamu memasukkan nilai negatif untuk dicari nilai akarnya ini, berarti gunakan fungsi yang sebelumnya, yaitu fungsi fungsi ini tadi, fungsi ABS, ya. Apabila ada di dalam suatu sel bernilai negatif, jadi dan fungsi SQRT tadi tidak boleh ada argumennya yang bernilai negatif. Jadi harus kita gunakan fungsi ABS terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengubah argumen yang bernilai negatif tadi menjadi ke nilai positif. Oke, itu dia. Setelah itu carilah akar menggunakan SQRT. Apabila nilainya sudah menjadi positif, baru boleh kamu cari akar kuadratnya. Oke? Di dalam matematika, ini hanya sekilas menyinggung saja ya, karena kita belajar akar kuadrat. Di dalam matematika, akar kuadrat itu dari bilangan X sama dengan bilangan R. Jadi R2, R pangkat 2, R kuadrat ya sama dengan X. Atau dalam bahasa lain, agar kamu lebih dapat gampang mencermatinya, bilangan R yang bila dikuadratkan, di garis bawah ya, bilangan R yang bila dikuadratkan sama dengan X. Maksudnya bagaimana bilangan R yang bila dikuadratkan? Garis bawahi dikuadratkan. Dikuadratkan maksudnya bagaimana? Ya, saya mau bertanya kepada kamu, bilangan yang dikuadratkan itu bagaimana? Iya, bilangan yang dikuadratkan itu maksudnya hasil kali dengan bilangan itu sendiri, ya. Jadi contoh ada seperti kamu lihat di layar kamu ini ya, kursor saya yang saya gerakkan ini, R2 itu maksudnya R-nya bernilai 2, berarti 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat, berarti berapa nilainya? Iya, ada 4. Karena garis bawahi tadi yang di dalam kurung ini hasil kali dengan bilangan itu sendiri, ya. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi akar kuadrat dari 4 berarti 4 dikali 4 sama dengan sama dengan 16. Oke? Fungsi SQRT dijabarkan sama seperti fungsi sebelumnya, tetap sama saja. Selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian masukkan fungsinya SQRT, lalu buka kurung, masukkan sel mana yang akan kita cari hasil akar kuadratnya, ya, atau boleh langsung angkanya, atau boleh dari selnya di dalam Microsoft Excel. Oke? Silakan kamu screenshot ya. Baik, saatnya kita untuk mempraktikkan kedua fungsi tersebut agar kita lebih dapat gampang memahami dan gampang lebih menyerap lagi teori yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Terlebih dahulu kita aktifkan dulu Microsoft Excel kita. Oke. Di sini sudah ada Microsoft Excel kita. Contoh di sini tidak banyak-banyak, yang penting kamu memahaminya bagaimana cara menggunakan fungsi dan apa kegunaan fungsi itu. Itu saja ya. Jadi kalau kamu nanti menemukan sebuah contoh kasus soal ya, mungkin kamu nanti di SMP ataupun kamu belajar tentang matematika ya, ataupun nanti algoritma ya, mungkin jauh lagi ya. Mungkin kamu dapat menggunakan Microsoft Excel sebagai media untuk membantu kamu menyelesaikan atau memecahkan soal tersebut. Ya, di sini saya hanya mau memberikan 4 contoh ya,
terlebih dahulu di sini kita mempelajari fungsi ABS, ya. Begini. Di sini ada angka contoh 36. Kemudian di sini ada minus 256. Semakin lama semakin besar angkanya, ya. Jadi semakin besar angkanya, apakah kamu lebih cepat untuk mengetahui nilai akar kuadrat dari nilai itu sendiri secara manual, atau bisa atau lebih cepat menggunakan Excel, ya. Jadi di sini agak kita beratkan lagi dia, kita tambahin nilainya. Di sini ada minus 2025. Oke. Apabila tadi kita menggunakan fungsi SQRT, ingat nilai argumennya tidak boleh bernilai negatif. Jadi belum bisa kita gunakan fungsi SQRT. Berarti terlebih dahulu kita ubah bilangan atau argumen negatif tadi, bilangan negatif tadi menjadi bilangan positif menggunakan fungsi ABS. Bagaimana penjabaran fungsi ABS? Sama dengan ABS, buka kurung, masukkan angkanya, ya. Atau boleh langsung kamu klik selnya, atau boleh kamu ketikkan, ya. Banyak caranya, ya. Dan ada cara cepat lagi, cuman jangan terlalu ribet, ya. Kita pelajari saja ini, ya. Masukkan selnya minus 36, dia itu berada di sel. Iya, saya mau bertanya kepada kamu, sel itu apa? Iya, area perpotongan antara kolom dan baris. Berarti minus 36 berada di kolom F dan dipotong oleh baris kelima. Jadi minus 36 itu berada di sel F5. Masukkan sel F5, kemudian tutup kurung, enter. Begitu dia. Sama juga dengan minus 256, ya. Sama dengan ABS, buka kurung, masukkan selnya, dia berada di sel F6, ya. Tutup kurung, enter. Atau ada banyak jumlahnya nanti, atau ada banyak bilangan negatif yang akan kita ubah menjadi bilangan positif, ya sudah, tinggal tarik saja dia, klik nilai atau yang sudah kita gunakan fungsi, ya. Klik di situ, lalu arahkan kursor kamu ke sudut kanan bawah ini sehingga kursor kamu berubah menjadi tanda seperti tanda tambah pekat, ya. Klik kiri, tahan, tarik dia ke bawah, lepas. Sudah selesai. Sudah menjadi bilangan positif. Kita mau mencari nilai akar kuadratnya, ya. 36 itu berapa nilai akar kuadrat dia? Oke, langsung saja gunakan fungsi SQRT. SQRT, buka kurung, masukkan selnya. Dia berada di sel 36 ini, berada di sel, iya. Atau boleh langsung kamu ketikkan 36, enter. Berarti 6 pangkat 2 hasilnya 36, ya. 6 kuadrat itu hasilnya 36. Jadi kalau 256 berapa itu? Iya, karena ini tadi tidak menggunakan fungsi atau tidak langsung selnya, langsung kita masukkan nilainya, dia tidak bisa kita tarik. Jadi makanya kalau ada banyak tadi gunakan fungsi. Sama dengan SQRT, ya, boleh huruf kecil boleh huruf besar. SQRT, lalu masukkan selnya 256 berada di sel G6, kolom G, baris ke-6, makanya selnya dia berada di sel G6. Masukkan G6, tutup kurung, enter. Sangat gampang, bukan? Jadi 16 kuadrat hasilnya 256, ya. Atau sebaliknya 256
Berapa nilai akar kuadratnya? Yaitu 16. Bagaimana kalau 400? Tarik saja dia, atau kita ketikkan satu lagi ya, sama dengan SQRT buka kurung, masukkan selnya. Sel dia berada kolom G baris ke-7, masukkan G7, tutup kurung, enter. Nah, jadi 20 kuadrat hasilnya adalah 400, atau 400 itu adalah 20 kuadrat ya, hasil dari 20 kuadrat. Tinggal tarik saja, dapat, selesai. Oke, begitu dia untuk penggunaan fungsi SQRT dan juga ABS. Oke, sudah mengerti? Silakan kamu catat, sebentar lagi kita akan menghadapi PTS semester genap. Silahkan kamu ulangi video pembelajaran saya, catat mana yang penting, karena nanti ada soalnya belum ya. Silakan kamu pelajari kembali, kamu ulang-ulangi. Saya yakin kamu semua nanti akan lulus jika kamu belajar ya. Apabila tidak ada kamu mengikuti pembelajaran daring, maka kamu belum dapat saya pastikan lulus. Jadi untuk terakhir ini, silakan kamu ulangi semua video pembelajaran saya. Kerjakan semua kuis-kuis yang diberikan oleh guru kamu, ataupun tugas, baik itu PR. Kalau disuruh mencatat, ikuti perintahnya ya. Seorang guru menyuruh kamu pasti untuk memberi dampak yang positif kepada kamu ya. Jadi silahkan kamu ikuti semuanya. Oke, baik, selesai dulu video pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai berjumpa, tetap semangat, kejar terus cita-cita kamu, dan jangan lupa belajar, berdoa, jaga kesehatan kamu. Shalom.